Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Crazy Little Thing Called Love. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Nam adalah siswi culun yang tinggal bersama ibu serta adiknya, sementara ayahnya bekerja di Amerika sebagai chef. Nam sekarang kelas 7 dan ia tidak begitu pintar. Untuk membuat Nam giat belajar, ayah Nam berjanji akan membawanya ke Amerika jika ia bisa mendapatkan ranking pertama. Tetapi bukannya fokus belajar, Nam malah sibuk memperhatikan siswa yang ganteng bernama Sean. Sean juga jago bermain sepak bola, hingga para siswi di sekolah tergila-gila kepadanya, termasuk Nam di mana ia jatuh cinta kepada Sean pada pandangan pertama. Saat pelajaran bahasa Inggris, Nam sengaja pergi ke toilet agar ia bisa melewati kelas Sean dan melihat kegantengan Sean. Nam selalu melirik ke arah Sean, namun Sean tidak pernah memperdulikannya karena para siswi cantik juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan perhatian dari Sean. Suatu hari Nam dan teman-temannya dibully oleh seorang siswa. Sean tiba-tiba datang dan membela mereka. Nam mengucapkan terima kasih. Ia pun lalu memberikan Sean sebuah kado. Nam dibuat terkejut karena ternyata Sean mengenali dirinya. Nam begitu senang atas kejadian tersebut. Ia pun semakin bersemangat untuk mengejar cinta Sean. Nam lalu mengikuti beberapa saran untuk memenangkan hati Sean dari sebuah buku panduan bernama 9 Resep Cinta yang ia baca bersama teman-temannya. Sayangnya tidak ada satu resep cinta pun yang berhasil. Teman-temannya lalu menggunakan cara lain untuk mengubah penampilan Nam. Mereka menggosok kulit Nam, melakukan perawatan wajah, memotong rambutnya, dan lain sebagainya. Tetapi penampilan Nam masih tidak banyak berubah. Di semester awal tahun, semua grup ekstrakurikuler membuka pendaftaran untuk merekrut para siswa baru. Para siswi termasuk Nam dan teman-temannya menunggu antrian agar bisa bergabung di ekstrakurikuler dansa, di mana ekstrakurikuler tersebut sangatlah populer di kalangan para siswa. Namun Nam beserta teman-temannya tidak bisa bergabung di ekstrakurikuler tersebut karena mereka terlibat pertengkaran dengan Faye. Ia adalah siswi yang lebih cantik dari Nam, juga pesaing berat Nam untuk mendapatkan cinta Sean. Dikarenakan kejadian itu mereka tidak mendapatkan pilihan lain sehingga mereka harus bergabung di ekstrakurikuler drama Inggris untuk acara sekolah. Di dalam grup drama Inggris, Nam terpilih sebagai Snow White dan akan memerankan karakter tersebut. Paras Nam di acara itu terlihat sangat berbeda. Ia terlihat cantik sebagai Snow White. Sayangnya di acara pagelaran tidak banyak siswa yang menonton untuk memeriahkan acara. Sean juga tidak hadir di sana dan membuat Nam kecewa. Meskipun begitu, Nam tetap memerankan karakter dengan sangat baik. Di belakang panggung seusai acara selesai, Nam menemukan sebuah apel yang sudah digigit disertai sepucuk surat yang bertuliskan, "Apel ini tidak beracun dan aku sudah mencicipinya untukmu." Nam begitu senang, ia berpikir kado tersebut dikirim oleh Sean, tapi juga mungkin dikirim oleh orang lain. Di semester berikutnya, teman kecil Sean bernama Top ditransfer ke sekolah Sean. Seperti halnya Sean, Top juga cukup ganteng dan menjadi idola baru di sekolah. Top terpesona oleh Nam yang baru-baru ini menjadi populer karena karakternya di pementasan drama Snow White menjadi viral. Dalam waktu singkat, Nam berubah menjadi cewek cantik, siswi yang pintar, serta menjadi idola para siswa di sekolah. Nam bahkan terpilih sebagai drama mayor untuk parade sekolah menggantikan siswi yang sedang sakit. Di latihan awal, Nam selalu gagal menangkap tongkatnya. Nam hampir menyerah tetapi teman-temannya terus mendukung Nam. Setelah berkali-kali latihan, akhirnya Nam bisa menangkap tongkatnya dengan sempurna. Di parade sekolah, Nam terlihat cantik sehingga membuat para siswa terpesona, terutama Top yang semakin menyukainya. Di hari Valentine, ia mendapatkan banyak coklat serta kado, namun Nam terlihat murung karena Sean tidak memberinya apapun. Tidak berselang lama, Sean muncul dengan membawa bunga, tetapi Nam begitu kecewa karena bunga tersebut bukanlah dari Sean melainkan dari Top.
Sepulang sekolah, Nam menemukan surat tanpa nama di dalam kantongnya. Dalam surat bertuliskan agar Nam datang untuk bertemu di sebuah tempat. Keesokan harinya Nam datang ke tempat yang ditulis di dalam surat. Nam melihat Sean muncul dan mendatanginya. Namun tiba-tiba Top hadir di antara mereka. Ternyata surat itu adalah surat dari Top. Top menyatakan cinta kepada Nam, tetapi Nam hanya terdiam dan Top menganggap Nam menerima cintanya. Mulai saat ini Top berasumsi bahwa dirinya berpacaran dengan Nam. Di liburan panas sekolah, Nam menghabiskan waktu bersama dengan Top dan Sean. Nam merasa cukup senang karena ia bisa lebih dekat kepada Sean. Namun di sisi lain, Nam tidak menghadiri acara ulang tahun teman baiknya. Nam mulai meninggalkan teman-teman lamanya dan mulai bergaul dengan teman-teman baru. Hal itu membuat teman-teman lamanya menjauhi dirinya. Beberapa hari kemudian, Nam beserta teman-teman barunya mengadakan acara api unggun. Di sana, Nam terus mencari kesempatan agar bisa bersama Sean. Saat mereka merayakan ulang tahun salah satu temannya dan berjoget bersama, tiba-tiba Top mencium pipi Nam di depan semua orang. Nam cukup syok, ia merasa tidak nyaman. Ia pun akhirnya sadar apa yang selama ini ia lakukan adalah sebuah kesalahan karena telah berpura-pura. Setelah acara usai, Nam menceritakan kepada Top hal yang sebenarnya bahwa ia tidak pernah menerima cinta Top karena ia telah mencintai pria lain. Top begitu patah hati, ia lalu curhat tentang kesedihannya kepada Sean. Tidak mau merasa sakit hati lagi, Top meminta Sean agar jangan pernah berkencan dengan Nam. Sean tidak memiliki pilihan lain, ia pun mengiyakan permintaan Top. Di sisi lain, Nam sudah tidak berteman lagi dengan Top, Sean serta yang lainnya. Ia juga sudah kehilangan teman-teman baiknya yang dulu. Nam merasa frustasi karena sekarang ia harus melakukan semuanya sendiri. Meskipun ia telah menjadi cantik juga terkenal, ia sadar semua hal itu tidak ada gunanya tanpa teman-teman terbaiknya. Di akhir semester, Nam memberanikan diri datang kepada teman-teman baiknya. Suasana pun berubah menjadi canggung. Nam mulai bernyanyi lagu yang sebelumnya selalu mereka nyanyikan. Nam meminta maaf kepada mereka karena telah mengacuhkan mereka dulu. Mereka pun kembali berbaikan, bahkan pertemanan mereka semakin solid. Di hari berikutnya, teman-teman Nam datang ke rumah Nam untuk mengabarkan jika Nam mendapat ranking pertama. Nam dan ibunya begitu senang, semua orang sangat bangga padanya karena akhirnya Nam bisa menggapai cita-citanya setelah belajar begitu keras. Seperti yang sudah dijanjikan oleh ayahnya, Nam mendapat tiket ke Amerika untuk belajar di luar negeri dan tinggal bersama ayahnya di sana. Namun sebelum Nam meninggalkan Thailand, teman-temannya mendorong Nam agar berkata jujur kepada Sean tentang perasaannya. Mereka yakin Sean juga menyukai Nam. Akhirnya Nam pun setuju untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Di hari kelulusan sekolah, Nam mendatangi Sean. Dengan grogi ia menyatakan cintanya. Nam berkata sejujur-jujurnya jika ia sudah menyukai Sean sejak lama. Ia merubah penampilan dirinya hanya karena Sean. Sayangnya Nam sudah terlambat karena sekarang Sean telah berpacaran dengan Pin. Hal itu membuat Nam patah hati, namun begitu ia berusaha keras untuk tetap tenang meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Di malam hari, Sean pulang ke rumah dan mendapati kabar bahwa ia diterima dalam tim sepak bola profesional sehingga harus meninggalkan Bangkok. Saat ia mengemas barang-barangnya, ia membuka buku diarinya, ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ternyata di dalam buku diari terdapat banyak foto-foto Nam yang Sean ambil diam-diam. Selama ini Sean sebenarnya sudah menyukai Nam sejak wajah Nam masih kucel. Sean juga adalah orang yang menggigit apel serta meninggalkan surat waktu itu. Ia sengaja menanam rose dari awal hingga berbunga hanya untuk diberikan kepada Nam di hari Valentine. Pada waktu itu Sean berkata rose tersebut dari Top karena ia tidak memiliki keberanian mengungkapkan perasaannya kepada Nam. Ia rela mengorbankan perasaannya ketika ia tahu bahwa Top menyukai Nam. Sebelum ia pergi ke Bangkok, Sean meninggalkan buku diarinya di rumah Nam. Di saat yang bersamaan, Nam sedang menangis di kamarnya karena patah hati. 9 tahun kemudian, Sean terlihat menggendong seorang bayi. Ia lalu memberikan bayi itu kepada Pin. Namun itu bukanlah bayi Sean dan mereka hanya berteman.
Di sebuah acara live TV show, Nam diundang sebagai bintang tamu. Nam sekarang telah menjadi seorang fashion designer yang terkenal di New York. Ia kembali ke Thailand untuk sebuah proyek serta untuk menemui ibunya. Pembawa acara bertanya tentang kenangan Nam saat ia masih di sekolah. Tanpa diduga, pembawa acara mengundang tamu spesial untuk Nam dan tiba-tiba Sean muncul dengan seikat bunga. Nam yang masih syok langsung bertanya apakah Sean sudah menikah atau belum. Sean menjawab bahwa selama bertahun-tahun ia masih menunggu Nam untuk kembali. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.